Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Nah, di kesempatan kali ini Ustazah akan share materi mengenai manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan sekeliling kalian. Adakah kalian melihat tumbuhan dan hewan? Tumbuhan dan hewan seperti apa yang kalian lihat? Nah, agar kalian dapat lebih paham mengenai materi kali ini, mari kita simak video ini bersama-sama. Oke, pertama Ustazah akan menjelaskan mengenai pengelompokan tumbuhan berdasarkan jenis batangnya. Jadi, tumbuhan itu dikelompokkan berdasarkan batangnya menjadi 3 jenis. Yang pertama, tumbuhan berkayu. Yang kedua, tumbuhan berbatang basah. Yang ketiga, tumbuhan berbatang rumput. Contoh dari tumbuhan yang berbatang kayu adalah yang pertama, pohon rambutan, pohon jati, pohon mangga, pohon mahoni, pohon kelapa, dan lain-lain. Nah, jadi sekilas kalian itu bisa melihat apakah itu pohon berkayu dari apanya ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, kalau tumbuhan yang berkayu itu dia memiliki ukuran yang besar. Umumnya memiliki ukuran yang besar dan biasanya menjulang tinggi. Nah, kemudian memiliki kulit yang kasar dan batangnya itu keras. Nah, kemudian kalau tumbuhan berkayu itu dia dapat hidup lebih lama daripada tumbuhan jenis lainnya. Jadi, tumbuhan yang berkayu itu dia bisa hidup puluhan atau bahkan ratusan tahun. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu tumbuhan berbatang basah. Umumnya, tumbuhan berbatang basah ini memiliki ciri-ciri yaitu batangnya lunak dan cenderung berair. Dan ukurannya pun biasanya lebih kecil daripada tumbuhan yang berkayu. Nah, lalu contohnya apa saja ya? Yang pertama ada pohon pisang. Lalu ada sawi hijau, ada daun bawang, ada kangkung, bayam, ada eceng gondok, dan juga lidah buaya. Sebetulnya masih banyak lagi contohnya, jadi kalian bisa cari sendiri yang ada di lingkungan sekitar. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu tumbuhan yang berbatang rumput. Nah, tumbuhan yang berbatang rumput ini memiliki ciri-ciri yang menyerupai dengan rerumputan pada umumnya. Jadi, umumnya ukurannya itu lebih kecil daripada jenis tumbuhan yang lain. Selain itu, tumbuhan yang berbatang rumput memiliki rongga serta ruas yang dapat diamati dengan jelas. Seperti contohnya, rumput-rumput, pohon serai, pohon ubi, pohon lengkuas, pohon pandan, dan lain-lain. Namun, tidak semua pohon yang berbatang rumput itu memiliki ukuran yang kecil. Ada juga nih tumbuhan berbatang rumput yang memiliki ukuran yang cukup tinggi. Contohnya tuh seperti tumbuhan jagung, tumbuhan tebu, lalu ada pohon bambu dan padi. Oke. Ternyata tumbuhan yang ada di sekitar kita yang Allah ciptakan di bumi kita ini itu memiliki banyak manfaat untuk manusia, seperti sebagai bahan bangunan, kemudian perabotan rumah tangga, berbagai jenis kerajinan tangan, lalu juga bisa sebagai obat-obatan dan bahan makanan yang biasa kalian konsumsi sehari-hari. Selain itu, tumbuhan yang ada di sekitar kalian ternyata juga memiliki peran yang penting terhadap lingkungan. Di antaranya
dapat membersihkan udara dari berbagai macam polusi, sehingga udara menjadi lebih bersih dan segar. Nah, kemudian dengan adanya pohon, dengan adanya tumbuhan, juga membuat suasana lingkungan menjadi lebih teduh dan kita pun terlindung dari panasnya terik matahari. Tumbuhan juga memiliki peran yang penting terhadap penyimpanan cadangan air tanah dan dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Kalau tadi kita membahas mengenai tumbuhan, sekarang kita beralih membahas mengenai hewan. Nah, anak-anak, tahukah kalian kalau hewan itu memiliki banyak manfaat untuk manusia? Salah satunya dapat dikonsumsi. Hewan apa saja yang dapat dikonsumsi? Nah, hewan yang dapat dikonsumsi yaitu seperti ikan, ayam, sapi, domba, dan lain-lain. Namun, tidak hanya dikonsumsi, kita juga dapat memanfaatkan tenaganya. Nah, sekarang hewan apa ya yang dapat dimanfaatkan tenaganya? Ya, betul. Contohnya seperti kerbau. Kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Selain itu, kuda juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Nah, ada lagi nih, unta. Kalau di negara Arab sana, unta itu selain digunakan sebagai sarana transportasi, juga digunakan sebagai pengangkut barang. Dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah, ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan bumi, termasuk di dalamnya manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, serta kekayaan alam lainnya, seperti barang-barang tambang yang ada di dalam perut bumi. Nah, pemahaman ini juga terdapat dalam Pancasila, yakni sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah 1. Kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong, baik kepada hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, kita sebagai manusia juga harus melestarikan lingkungan, seperti memelihara tanaman dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menebang pohon. Kalian sudah membaca dongeng yang ada di halaman 2 dan 3 kan? Nah, sekarang Ustazah ingin menjelaskan, dongeng itu apa sih? Oke, dongeng merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, namun memiliki sifat yang menghibur dan memiliki nilai-nilai pendidikan. Nah, ada lagi nih, cerita yang berbentuk fabel. Fabel itu apa ya? Fabel merupakan cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Namun cerita ini hanyalah cerita fiksi belaka atau cerita khayalan. Baik dongeng maupun fabel, keduanya memiliki unsur-unsur intrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik itu apa ya? Oke, Ustazah membagi unsur-unsur ini ke dalam 5 bagian. Yang pertama, tema. Tema merupakan pokok pikiran dari suatu cerita. Yang kedua, alur. Alur merupakan rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Yang ketiga, penokohan. Penokohan merupakan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita. Yang keempat, latar. Latar merupakan
tempat terjadinya cerita. Kemudian yang kelima yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembacanya. Alhamdulillah, selesai materi kita. Nah, agar kalian lebih paham, Ustazah akan berikan tugas untuk kalian.